Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Sekarang insyaallah kita akan menyampaikan tentang kewajiban atau keutamaan salat berjamaah. Salat fardu 5 waktu dari subuh sampai dengan isya wajib dikerjakan secara berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dengan tegas terkait wajibnya laki-laki muslim untuk mendatangi salat berjamaah di masjid. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna asqala salatin alal munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah solat isya dan solat fajar. Walau ya'lamuna ma fihima latauhuma walau habuan. Seandainya mereka mengetahui keutamaan solat isya dan subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun mereka mesti merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu. Sungguh kata Rasulullah, aku ingin memerintahkan orang untuk mendirikan salat berjamaah. Summa amuru rajulan fayusalli bin nas. Kemudian aku perintahkan orang untuk mengimami mereka. Summa antolika ma'i berijalim ma'hum huzamun min khatabin ila qaumin la yashhaduna shalah fuharriqa alaihim buyutahum bin nar. Kemudian setelah itu aku pergi bersama beberapa orang dengan membawa kayu bakar, kepada kaum yang tidak menghadiri salat berjamaah. Kemudian rumah mereka aku bakar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Al-Bukhari. Setiap laki-laki muslim yang mampu dan tidak ada uzur baginya wajib mendatangi salat berjamaah di masjid ketika mendengarkan seruan azan, bahkan yang buta sekalipun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang laki-laki buta. Kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Ia mengatakan, Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini buta, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yurakhisa lahu fayusalli fi baitihi farakhasa. Kemudian ia meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memberikan kepadanya keringanan untuk salat di rumahnya, maka beliau pun mengizinkannya waktu itu. Falamma walla da'ahu faqal hal tasma'un nida bisolah. Kemudian ketika orang itu mau pergi, Rasulullah kembali memanggilnya. Kata beliau, apakah engkau mendengar panggilan azan? Apakah engkau mendengar seruan azan? Qal, ia pun mengatakan, na'am. Qal, fajib. Ia mengatakan, iya. Kata beliau, kalau begitu maka penuhilah. Kemudian dalam hadis lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Man sarrahu ayyalqallahu godan musliman
falyuhafiz ala haula'i sholawati haitsu yunada bihinna. Siapa saja yang ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim selamat, maka hendaklah ia menjaga semua solat ketika ia mendengarkan panggilan solat itu. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa inna hunna min sunanil huda. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabi-nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Dan sesungguhnya solat merupakan bagian dari sunnah-sunnah petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusolli hadzal mutakhallifu fi baitihi lataraktum sunnata nabiyyikum. Seandainya kalian solat di rumah-rumah kalian sebagaimana solatnya orang-orang menyimpang, maka kalian telah meninggalkan sunnah-sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum ladolaltum. Dan jika kalian meninggalkan sunnah-sunnah nabi kalian, kalian pasti akan sesat. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan sesungguhnya kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada orang yang tidak salat berjamaah di masjid di masa kami melainkan orang yang sudah jelas terang benderang kemunafikannya. Walaqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulaini hatta yuqama fi shafi. Di masa kami ada orang yang lumpuh yang mesti dipapah untuk salat berjamaah di masjid. Begitu para sahabat menjaga salat-salat mereka. Kemudian apa keutamaan salat berjamaah? Yang pertama adalah pahalanya 25 kali lipat daripada orang yang solat sendirian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Salatul rajuli fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fa." Salatnya seseorang secara berjamaah di masjid, pahalanya dilipat gandakan 20 kali 5 kali lipat. Kemudian yang kedua, orang yang terutama sholat jamaah adalah dijaga dari penguasaan syaitan. Hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-shalah illa qad istahwaza alaihimus syaitan." Tidaklah 3 orang di sebuah tempat di desa atau di lembah yang mana mereka tidak solat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan pasti akan menguasai mereka. Fa'alaikum bil jamaah, maka hendaknya kalian senantiasa memperhatikan solat berjamaah. Fa innama yakulu dhi'bu al-qasiyah, karena sesungguhnya serigala hanya memakan atau memangsa kambing yang sendirian. Rawahu Abu Dawud. Kemudian ada juga hadis lain yang mengatakan salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaah tafdulu salatil fadzi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian sebanyak 27 derajat. Riwayat Bukhari. Baik, kesimpulannya adalah 1. Besarnya keutamaan salat berjamaah. 2. Salat jamaah lebih utama daripada salat sendirian. Demikianlah, semoga bermanfaat. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.